Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherly Morin dari kelas B S1 Keperawatan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir berkarya meraih ridho Allah. Tugas mata kuliah Keyaksian dan Pemikiran Muhammad Natsir. Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang lahir pada 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya, Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya, Khadijah, dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu, masuk sekolah His Adabiyah yang dikelola oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad ketika di Solo. Dibuka His Negeri, Natsir dipindahkan ke IIS Solo. Sore-hari ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo dan malam harinya mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solo, setelah itu ia pindah ke Padang. Oke, selanjutnya perjalanan Prof. Muhammad Natsir. Pada tahun 1927 hingga 1930, Muhammad Natsir di Elgeman Middle Bear School, Western Kleisker Afeding IMS2 Bandung lulus dengan nilai tinggi, berhak melanjutkan ke Fakultas Hukum Batavia untuk titel Mister. Inderechten atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam. Natsir lebih tertarik pada masalah-masalah Islam, gerakan Islam. Pada tahun 1927 hingga 1932, Natsir menuliskan studi tentang Islam pada Persatuan Islam Bandung di bawah bimbingan Ustadz Hasan Tokoh Persis. Persatuan Islam yang membimbing melakukan studi tentang Islam pada tahun 1931 hingga 1932, kursus guru diploma LO atau Leger Underwish bersama Hasan. Beliau mengelola masalah pembela Islam sampai tahun 1932. Beliau menolak tawaran bekerja sebagai pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda dan tertarik menekuni dunia pendidikan. Natsir mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Bandung sekaligus menjabat direktur dari tahun 1932 hingga 1942. Bahkan pada masa penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945, pemandu umat ini sempat menjadi sekretaris Sekolah Tinggi Islam STI Jakarta. Keluasan wawasannya mencuat ke permukaan karena menguasai beberapa bahasa. Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Patra Islam Indonesia awal tahun 40-an, memimpin organisasi Majelis Al-Islam A'la Al-Indonesia atau MIAI pada tahun 1928 hingga 1932 itu aktif di Jong Islamiten Bonn Bandung. Disinilah Natsir bertemu dengan Mr. Kasman Singh Domijo, Mr. Muhro M. Prawoto Mangku Sasmito bersama menemui Haji Agus Salim untuk konsultasi, diskusi menimba ilmu. Di sini pula ia bertemu dengan Nur Nahar, aktivis Pandu Putri Naptif yang kemudian dinikahinya di Bandung pada 20 Oktober 1934 serta menjadi teman pendamping beliau dan perjuangan beliau sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1932 hingga 1942, Direktur Pendidikan Islam Pendis di Bandung. Pada 1940 hingga 1942, anggota Dewan Kabupaten Bandung. Pada tahun 1942 hingga 1945, Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung atau Bandung Syakusyo.
Selanjutnya ada pada tahun 1945 hingga 1946 anggota Badan Pekerja atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya ada pembentukan watak fatana atau ilmiah, amanah atau jujur, akhirat diyakini, sidik atau lurus, transparan, setia dalam ukhuwah atau muakhah, tauhidiyah, tablik atau dialogis, taat syariat atau disiplin ibadah, dan tetap optimis dengan rezeki Allah. Selanjutnya di sini ada beberapa diagram yang dapat teman-teman semua lihat. Baik, yang terakhir ada pesan-pesan Prof. Muhammad Natsir. Apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan atau rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Sudah menjadi tabiat pembawaan, setiap risalah pasti menghadapi tantangan. Tugas dakwah senantiasa mengandung dua sedi, yaitu binaan wa Dilaan. Yang pertama, membina mereka yang sudah muslim baik sejak lahir maupun yang baru masuk Islam karena keberhasilan dakwah. Dan yang kedua ada mempertahankan Islam serta umatnya dari yang tidak senang melihat kemajuan bahkan melihat Islam lawan yang harus dihabisi dengan sungguh-sungguh. Kalau benar, kita hendak menegakkan Islam dengan segala kecumbangannya di negeri ini. Patah tumbuh hilang berganti, yang tak terganti adalah bahwa kita tetap melaksanakan tugas sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Keputusan kita adalah tidak akan pasif. Kita tetap memiliki aktif di bidang yang kita anggap tepat, yaitu dalam bidang dakwah dan pendidikan. Bidang dakwah itu tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah keutamaan baik dalam arti sempit maupun arti luas. Sekian dari saya, jika ada kata-kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.